Assalamualaikum Pak Andim. Waalaikumsalam, Bu Uzi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Andim? Alhamdulillah, baik sekali Bu Uzi. Bagaimana kabar Bu Uzi? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Pak Andim, sebelum coaching sebagai awal saya ingin berdiskusi dengan Pak Andim ya. Kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini Pak. Nanti coaching yang dilaksanakan sesuai atau tidak dengan alur tirta antara coach dan coach yang diamati ya Pak ya. Bagaimana tentang pertanyaan, apakah berbobot atau tidak, kemudian bagaimana coaching merespon, begitu ya Pak. Dalam proses coaching, Pak Andim jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching ya Pak nggih. Nggih Bu, siap. Baik Pak Andim, kita masuk ke pertanyaan ya Pak nggih. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini Pak? Ada 3 hal utama yang ingin saya kembangkan Ibu. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Pak Andim. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Ada 2 kompetensi utama yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini, Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak Andi. Kemudian pertanyaan terakhir ya Pak ya, sebelum observasi, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak capai dan tujuan pengembangan apa yang ingin Bapak capai pada coaching hari ini, Pak? Yang ingin saya capai adalah bahwa nanti ketika saya coaching itu, kunci itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Ibu, yang bisa menemukan solusinya sendiri secara mandiri. Gitu Ibu. Baik Pak Andim, semoga sukses nih. Selamat melaksanakan coaching. Nggih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Astuti. Waalaikumsalam Pak Andim. Bagaimana kabar Bu Astuti? Alhamdulillah sehat Pak. Tapi ada sedikit yang ingin saya ceritakan. Pak Andim, ada waktu kah? Saya ingin menceritakan sesuatu tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Oke, monggo Bu. Insya Allah ada waktu dan siap menemani Ibu cerita tentang persoalan yang Bu Astuti hadapi. Oke Pak, terima kasih. Jadi begini Pak Andim, akhir-akhir ini saya itu merasa bahwa murid-murid saya itu kurang antusias Pak dalam pembelajaran di kelas. Terus selain itu masih ada beberapa murid saya itu kan yang belum bisa lancar membaca, tapi tetap tidak antusias gitu Pak. Jadi saya merasa kok bagaimana ya Pak ya, merasa ya tidak merasa tidak, ya masih ada kekhawatiran lah begitu Pak. Saya merasa khawatir, merasa ya tidak nyaman juga dengan keadaan kelas saya seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu. Jadi menurut Bu Astuti dari obrolan kita nanti sebenarnya apa yang ingin Ibu harapkan atau ingin Ibu capai dalam sharing kita nanti itu Bu? Yang saya harapkan dari sharing kita hari ini, saya ingin apa ya Pak ya, mendapatkan atau mengharapkan ada solusi Pak tentang masalah-masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Jadi saya bisa menemukan solusi bagaimana anak saya yang tidak antusias itu tadi Pak. Oke, kalau begitu Bu Astuti nuwun sewu, apa sih sebenarnya yang membuat murid-murid Bu Astuti itu kurang antusias ketika mengikuti pelajaran yang Ibu ampu? Kalau menurut saya ya Pak ya, dari apa yang sudah saya saya refleksi pada diri saya itu, kok saya merasa murid saya itu menjadi tidak antusias, terlihat bosan gitu Pak di kelasnya itu pembelajaran saya itu kayak terkesan membosankan, terus terlalu dominan, saya itu banyak ngomongnya, dan saya itu di depan siswa itu
ada beberapa murid yang belum lancar membaca gitu. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya lakukan di kelas itu belum maksimal, Pak. Oke, kalau itu terus apa yang kira-kira dapat membuat murid-murid Bu Astuti itu bisa menjadi antusias ketika dalam pelajaran Bu Astuti? Mungkin karena saya merasa bahwa murid-murid saya itu merasa bosan, mungkin bisa dengan pembelajaran-pembelajaran yang seperti apa ya Pak, yang menyenangkan, yang menantang, yang bermakna, mungkin seperti itu Pak. Untuk murid yang belum lancar membaca tadi agar dapat belajar membaca dengan lancar dan antusias, mungkin ada pembelajaran-pembelajaran yang lain lah Pak yang menyenangkan itu sehingga anak-anak tersebut nanti bisa antusias begitu Pak. Itu sudah bagus Bu, luar biasa. Jadi sudah ada indikasi dari Bu Astuti untuk menjadikan pembelajaran itu menjadi lebih baik lagi. Lalu menurut Ibu nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu tidak akan merasa bosan kembali ketika mengikuti pelajaran Bu Astuti? Menurut saya mungkin pembelajaran-pembelajaran yang mengasihkan yang tidak membosankan itu mungkin dalam pembelajaran bisa diselipi dengan apa ya Pak, kayak permainan gitu Pak, permainan, ice breaking, mungkin seperti itu Pak. Jadi nanti di dalam kelas itu ada games-games gitu sehingga anak-anak itu merasa tidak bosan dan mungkin merasa tertantang ya Pak ya. Itu udah bagus Bu, itu udah luar biasa yang dilakukan Bu Astuti. Tadi saya mendengar juga bahwa ada murid yang belum lancar membaca. Kira-kira apa penyebabnya sehingga murid tersebut kurang antusias, terutama dalam hal membaca Bu? Kemungkinan karena murid saya tersebut kurang memahami atau kurang menguasai materi yang saya berikan ya Pak ya. Mungkin media yang saya berikan itu mungkin kurang tepat sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan anak tersebut ya Pak ya. Kalau boleh tahu Bu Astuti, media pembelajaran yang Ibu gunakan dalam mengajar itu apa sih? Kalau selama ini yang saya lakukan itu, pembelajaran yang saya lakukan itu pakai media, saya menulis Pak, menulis tapi cuma di papan tulis gitu Pak. Jadi anak-anak lihat tulisan saya di papan tulis, yang papan tulis warna putih dengan spidol warna hitam, seperti itu Pak. Itu sudah bagus benar Bu. Mungkin ada media yang lain yang bisa Ibu kira-kira lakukan agar menarik antusias anak tersebut Bu? Mungkin untuk menarik itu Pak, dengan media gambar, media pembelajaran yang lainnya itu selain gambar, mungkin ada video dan ada beberapa apa ya Pak, gambar-gambar yang menarik yang bisa ditampilkan lewat proyektor Pak. Nah, betul itu, betul sekali yang disampaikan Bu Astuti. Jika Bu Astuti menggunakan berbagai model media pembelajaran seperti itu, saya yakin ya, anak-anak atau murid-murid Ibu akan lebih tertarik dan lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Jadi, kira-kira sekarang apa rencana Bu Astuti untuk menyelesaikan persoalan yang sedang Ibu Astuti hadapi saat ini? Mungkin nanti yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dulu Pak, yang bermanfaat dengan memanfaatkan media-media yang lebih bervariasi. Mungkin seperti menggunakan gambar, media video, dan media yang lainnya. Kemudian yang kedua, bagi yang belum bisa membaca, nanti saya akan memberikan bimbingan khusus saja ya Pak ya, bagi murid yang belum lancar membaca tersebut. Terus dan saya akan berusaha untuk meluangkan waktu setelah selesai pembelajaran. Saya juga akan berkonsultasi juga dengan orang tuanya, mengkomunikasikan tentang kondisi siswanya. Kemudian saya akan membantu membimbing putra dan putrinya untuk berlatih membaca. Jadi di luar jam pelajaran di kelas, saya akan memberikan tambahan mungkin seperti itu ya Pak ya. Wah, keren, luar biasa sekali itu Bu Astuti. Semoga rencana Bu Astuti itu bisa terwujud nggih Bu nggih. Selanjutnya Bu Astuti, komitmen yang akan Ibu Astuti lakukan terhadap rencana tersebut apa Bu?
Kalau komitmen, saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Berarti dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran dan memberikan bimbingan-bimbingan khusus terhadap anak yang belum lancar membaca, agar siswa itu antusias, tidak merasa bosan dalam pembelajaran, dan saya akan memberikan pembelajaran itu di kelas sehingga dapat terjalin dapat menjalin komunikasi begitu, Pak. Menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi saya nanti akan komunikasikan juga dengan orang tua siswa sehingga nanti dapat dapat mendapatkan kemajuan belajar buat anak gitu, Pak. Wah, bagus, keren sekali Bu. Semoga komitmen yang Ibu sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar, rencana yang Ibu targetkan itu juga bisa tercapai dan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Oke, Pak. Terima kasih Pak Andi atas waktunya. Saya bisa sharing sama Bapak, menceritakan unek-unek saya. Oke, sama-sama Bu. Selanjutnya Bu Astuti, ketika kita sudah sharing, ketika kita sudah ngobrol, saya mau tahu nih perasaan Bu Astuti setelah kita ngobrol, sharing bareng itu bagaimana Bu? Perasaan saya setelah ngobrol sama Pak Andim itu merasa yang pertama tetap senang dan lega Pak saya, karena saya dapat mengungkapkan unek-unek saya tadi kepada Bapak, dapat berkeluh kesah, dan yang paling penting alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Pak. Alhamdulillah, jadi solusinya sudah didapat nih Bu, dan alhamdulillah saya juga senang membersamai Ibu dalam coaching kali ini nggih Bu nggih. Dan semoga kedepannya kita bisa bertemu, ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing tentang berbagai hal, tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat nggih Bu nggih. Dan saya juga berharap kita bisa menjadi guru yang menjadi teladan bagi murid-murid kita nggih Bu nggih. Dari saya cukup nggih Bu Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Andim. Waalaikumsalam Bu Uzi. Luar biasa, alhamdulillah nggih Pak nggih, proses coaching tadi sudah selesai ya Pak Andim ya. Nggih, Bu. Terima kasih. Apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan Pak? Ya Ibu, dalam melaksanakan coaching tadi saya menggunakan alur tirta. Saya juga sudah menandakan apa tujuan dari coaching itu sendiri. Saya juga sudah melakukan penggalian, mengidentifikasi masalah. Saya juga menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari coach, sehingga coach dapat menceritakan persoalan yang dihadapinya dan merencanakan aksi atau merencanakan sesuatu yang dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi sendiri itu Ibu. Ya, baik Pak Andim. Sebagai observer saat coaching tadi saya sudah melihat prosesnya coaching sudah berjalan lancar nggih Pak nggih, sudah berjalan baik, sudah menggunakan alur tirta. Panjenengan tadi juga sudah menggali dengan pertanyaan kepada coach sehingga coach menemukan solusi dan juga sudah sesuai dengan prinsip coach begitu nggih Pak nggih. Selanjutnya Pak Andim, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil Bapak melakukan coaching barusan Pak? Terima kasih Bu Uzi. Setelah saya melakukan coaching ini, saya sebenarnya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam memahami proses tirta itu sendiri, karena saya merasa bahwa saya belum mendalami secara penuh proses dari alur tirta itu sendiri, sehingga ketika saya nanti lebih mendalami, saya yakin ketika besok ada coaching lagi, saya akan lebih siap dan lebih baik lagi Bu. Baik Pak Andim, semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak G. Oke. Mungkin demikian observasi kita hari ini Pak. Terima kasih Pak Andim. Semoga bermanfaat nggih Pak nggih. Tetap semangat. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Andim. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uzi.